secara aturan itu untuk perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup. Memang persyaratannya harus begitu, ada MOU, ada dokumen AMDAL dan lain sebagainya. Nah itu sebagai persyaratan sehingga nanti air itu bisa dimanfaatkan. Karena apa? Di situ adalah hutan lindung. Debit airnya bagaimana Pak? Debit airnya cukup memadai. Ya. Sudah dihitung Pak? Berapa per detiknya? Ada berapa Pak? Kurang lebih 100 liter per detik lah. Nah, Kebutuhan yang di Pulau Sarinya sendiri berapa Pak perkiraannya? paling, sedikit itu kebutuhannya, ya sekitar 40-an lah. Ada kemungkinan dari Pulau Sari dialirkan ke Pemalang juga Pak? Enggak, itu khusus untuk wilayah atas maksimal sampai ke Belik. Pak, artinya berarti masyarakat di Pulau Sari, Belik dan sekitarnya itu berarti di tahun 2023 itu sudah bisa mengakses Pak? Mudah-mudahan di tahun 2003 itu prosesnya sudah selesai semua, pembangunan sudah rampung semua, sudah bisa langsung diakses di 2023. Nanti sistem administrasinya gimana Pak? Hah? Sistem pembayarannya bagaimana? Apa seperti Ya yang sama seperti kita ada meteran dan lain sebagainya kan. Karena yang mengelola PDAM ya satu manajemen. Soal HUT, Pak, di soal HUT ini kan PDAM sudah bertambah usianya sudah tua ya Pak. Kemudian Pak, isu lain tentang di Pantura sendiri nantinya akan menambah pipa sendiri Pak, mengalirkan jauh lebih nggak sih Pak di wilayah Di wilayah sana kita memang berupaya untuk mengembangkan namanya Pacul Gading. Ya. Apa ya Pacul Gading ya? Petarukan, Comal, Ulu Jami dan Ampel Gading. Rencana jaring ke sana. Namun itu tidak bisa secepat yang kita lakukan karena jumlah investasinya sangat besar. Ya. Nah, itu kita nanti akan meminta lagi pada pusat atau menggandeng investor. Apa tidak bentrok dengan Pamsimas yang diselenggarakan oleh desa-desa Pak? Pamsimas itu hanya persentasenya sangat kecil. Ya. Jadi kemudian dia hanya mengandalkan air bawah tanah yang suatu saat nanti bisa habis. Iya Pak, tambahan lagi Pak, di usia yang bertambah ini nantinya perusahaan sendiri akan mungkin membuka kantor cabang baru atau seperti apa mungkin? Pasti nanti kita akan yang jelas kita memaksimalkan upaya pelayanan yang maksimal, yang prima ya, yang cepat tanggap. Nah ini tentunya membutuhkan kesadaran semua masyarakat ya, terutama para pelanggan memahami betul apa yang kita lakukan. Ya, tidak hanya sekedar kalau macet menyalahkan, tetapi proses, semuanya pakai proses. Yang namanya kejadian alam itu tidak ada yang menginginkan, ya kan? Pecah pipa dan lain sebagainya itu kan udah kejadian alam, bukan kehendak dari PDAM. Ya. Dan kita langsung kalau ada kejadian insiden semacam ini kita tangani secara langsung. Mungkin teman-teman media sudah menyaksikan lah ya. Pecah malam ya kita kerjakan malam, pecah pagi ya kita kerjakan pagi. Pak, terkait dengan pipa yang kuno bagaimana Pak itu Pak? Nah itu harapan saya ada sinergisitas antara pemerintah daerah dan DPRD dengan kami sebagai pelaksana. Ya. Harusnya DPR juga memahami pipanya sering pecah, harusnya mempertanyakan kenapa sih pipanya semakin tambah pecah, karena itu usianya sudah tua ya. Dan harus diganti Sudah Pak. hampir ya sama dengan usia ulang tahun kita 29 tahun udah usang. Kemudian yang kedua, beban dari jalan ini sudah semakin berat dibandingkan zaman dulu, apalagi sudah ada dump truk yang lewat, goncangan sedikit pasti pecah karena pipa jenis pipanya pipa lama. Ya, bukan elastis Pak ya? ACV, nah, itu rawan pecah. Jadi ada kerikil sedikit aja, kalau ada gencetan pasti pecah. Pak, harapan di tahun ke-29 ini bagaimana? Harapannya itu kebersamaan, sinergisitas ya, antara kami Perumda Air Minum Tirta Mulia sebagai pelaksana dengan DPR dan pemerintah daerah. Apa? Memperbanyak pelayanan, memperbaiki pelayanan, memperbaiki atau memperbanyak jaringan sehingga masyarakat yang butuh air bersih bisa kita layani. Oke, terima kasih Pak.